Shalom jemaat Tuhan, berharap kita sekalian diliputi oleh sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menganugerahkan kepada kita kasih dan kemurahan-Nya. Puji syukur untuk kesempatan beribadah saat ini. Sebab itu, saya mengajak kita sekalian mempersiapkan segenap keberadaan kita untuk beribadah bersama-sama. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita akan memuji, mengagungkan Tuhan. Umatnya puji Dia. KPPK nomor 9 bait 1, 2, dan 3. Pembimbing kita saat ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita bersaat teduh. Ibadah ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita
adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat duduk. Bapak Ibu, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan buatan tangannya. Kita ini adalah buatan Allah. Oleh sebab itu, apa yang sedang kita alami saat ini? Apa yang tengah kita rasakan saat ini sehubungan dengan hidup dan kehidupan yang sedang kita jalani? Ingat bahwa Yesus Kristus, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Bahkan Dia adalah juru selamat kita. Ialah yang senantiasa melindungi. Dialah yang senantiasa memegang kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah pujian ini akan semakin memperteguh iman percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak mudah menjadi goyah ketika diperhadapkan dengan persoalan apapun dalam hidup ini. KPPK nomor 228, Ia melindungi jiwaku. Kita akan naikkan pujian ini.
bersama dengan orang percaya di segala tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Engkau terus nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terpelihara hingga saat ini. Saat kami beraktivitas setiap hari, bahkan saat kami ada dalam tanggung jawab pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Sungguh nyata kasih setia Tuhan, kemurahan Allah Engkau tetap nyatakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini bersama-sama kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan gereja-Mu sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan ini. Baik itu yang bentuknya terjadwal maupun yang bentuknya situasional. Beri kami semuanya hati yang sungguh-sungguh mau untuk terlibat dalam setiap pelayanan yang ada sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan, bahkan pengabdian kami kepadamu ya Tuhan. Sebab itu berikan kami semuanya, jemaat Tuhan, kekuatan dan kesehatan untuk dapat menjalani kehidupan di minggu yang akan datang ini. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk pos-pos PI yang ada di lingkup GKI Makassar, mendoakan untuk pelayanan di pos PI Bulukumba, pos PI Tanjung Bunga. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa buat pembangunan gedung gereja di pos PI Tanjung Bunga yang saat ini sudah pada tahap finishing. Ada banyak hal yang kami masih butuhkan juga untuk hal ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang akan mencukupkan setiap hal yang kami butuhkan untuk penyelesaian gedung gereja yang ada di GKI Pos PI Tanjung Bunga. Kami juga berdoa ya Tuhan buat situasi dunia saat ini. Berdoa untuk perang yang sementara terjadi antara Ukraina dan Uni Soviet. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Ada banyak yang menjadi korban ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau biarlah setiap orang yang saat ini menjadi pelaku dalam peperangan ini ya Tuhan, kami bawa mereka kepadamu. Biarlah Engkau Allah yang akan menjamah hati mereka, sehingga mereka akan segera menghentikan perang ini, sehingga tidak akan banyak lagi korban yang terjadi. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk keadaan yang boleh kami alami seperti sekarang ini ya Tuhan. Kami mau terus menyerahkan situasi yang terjadi di negeri ini. Mendoakan juga untuk pemerintah kami. Mendoakan juga untuk seluruh masyarakat yang ada. Biarlah kami semuanya boleh bekerja sama dalam mewujudkan setiap program pemerintah yang ada di negeri ini. Bahkan terlebih khusus ya Tuhan, di saat kami masih ada dalam pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan. Hanya Engkau sumber pengharapan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam setiap pergumulan sehubungan dengan pergumulan berbangsa dan bernegara kami serahkan semuanya kepadamu. Karena hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah
tahu persis apa yang sedang kami harapkan dan apa juga yang sedang kami gumuli. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah kami pada saat ini. Biarlah ya Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami juga ketika kami beribadah saat ini, bahwa di waktu yang akan datang kami boleh kembali beribadah secara tatap muka, berhimpun bersama-sama saat kami beribadah di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap karya-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa kepada Engkau, Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat berdiri, kita akan naikkan pujian. Bacaan bertanggapan nomor 19 dari halaman 708, hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita. Seperti biasanya, persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening gereja seperti yang tertera di layar kita masing-masing. Untuk itu, kita akan menaikkan satu pujian, jadikan aku saluran berkat. Biarlah pujian ini bukan saja kita hanya sekedar nyanyikan, tetapi ini merupakan wujud doa kita kepada Tuhan, bahwa kita mau untuk dijadikan Tuhan sebagai saluran berkat-Nya. Jadikan aku saluran berkat. Yang keluh kesah, bawa ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan.
saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Beritakan tentang kasih Tuhan, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau terus memberkati kehidupan kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dapat menggunakan, memakai berkat-berkat yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup kami, bahkan menyalurkannya sesuai dengan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan melalui kehidupan kami, melalui apa yang kami miliki. Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Kuduskan persembahan ini boleh dipakai bagi pelayanan gerejamu. Biarlah Tuhan akan menolong, memberkati majelis yang akan mengelola persembahan ini, supaya sungguh-sungguh dapat dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saatnya firman Tuhan akan diberitakan buat kita sekalian. Mari persiapkan hati kita. Pujianku, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kita akan naikkan dengan sikap doa kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan sungguh-sungguh akan mencurahkan urapannya bagi jemaatnya saat ini, saat kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
sekalian, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Hati kami telah siap, ya Bapa, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Anugerahkan kami hati yang fokus kepada Tuhan di saat kami bersama-sama menerima kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh mengalami dan memahami kehendak Allah bagi hidup kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, semua kami umat-Mu sedia mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca bagi kita bagian firman Tuhan malam ini, pagi ini maksud saya, dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini melalui kebenaran ini mari kita bersama-sama akan merenungkan tema Sharing is Caring. Sharing is Caring. Dalam terjemahan saya, saling peduli adalah saling berbagi. Saudara, di tengah kondisi saat ini bersama-sama kita pahami adanya pandemi berdampak kepada banyak hal dan juga banyak aspek yang terjadi melalui setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat kebenaran hari ini, kiranya kita akan terbangun untuk boleh memberi respon dan memberi hati yang penuh kasih untuk dapat menyatakan kepedulian kita, dan kita dapat menyatakan bagaimana yang terbaik untuk mendukung, menyatakan kasih kita kepada orang lain. Nah, saudara, dari bacaan ini kita melihat bersama-sama rupa-rupanya cara hidup jemaat yang pertama telah menjadi daya tarik bagi banyak orang saat itu. Saudara, paling tidak ayat 47b menyatakan itu, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula ini sehingga
dikatakan begitu menarik dan banyak orang sungguh memperhatikan itu. Saudara, dari bacaan ini kita boleh menemukan bahwa faktor penting dari kehidupan jemaat mula-mula adalah mereka memiliki iman kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dan telah menjadi juru selamat bagi setiap mereka yang meresponi akan panggilan Tuhan di tengah hidup mereka. Jadi hal yang mendasar yang mereka alami jemaat mula-mula ini adalah bahwa mereka mengalami keselamatan di dalam Kristus yang diberitakan, yang disaksikan oleh para murid, termasuk Petrus dan kawan-kawan. Nah, saudara, yang dinyatakan bagi kita pagi ini bahwa melalui iman kepada Kristus Yesus yang sungguh telah bangkit, inilah yang memampukan mereka untuk hidup di dalam komunitas, hidup bersama-sama sebagai satu persekutuan yang saling peduli dan saling berbagi. Saudara, seorang hamba Tuhan, Pendeta Rick Warren, dia menyatakan melalui kisah ini bahwa orang-orang Kristen di Yerusalem, yakni jemaat yang pertama, sangat spesifik di dalam komitmen mereka terhadap satu dengan yang lain. Dia mengatakan bahwa mereka mengabdi pada persekutuan atau komunitas. Alkitab pun berkata, saudaraku, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini membuktikan bagi kita sekalian yang hidup di zaman ini dan hari ini ketika kita boleh merenungkan firman ini, bahwa jemaat mula-mula sangat memperhatikan pertumbuhan rohani mereka. Mereka benar-benar memberi diri untuk fokus membangun akan anugerah Tuhan yang mereka terima, yakni keselamatan, untuk terus bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang menjadi tuntutan atas hidup mereka. Saudara, secara literal dikatakan mereka tekun bertumbuh dalam pengajaran dan persekutuan. Ini membuktikan bagi Bapak, Ibu, dan saya, dalam konteks hidup kita juga saat ini, bahwa ketika kita sebagai jemaat mau hidup dipimpin Tuhan, saudaraku, adanya relasi yang akrab dengan Tuhan, adalah adanya kesukaan setiap kita untuk bertekun di dalam firman Tuhan, maka ini akan membawa dampak bagi kehidupan kerohanian saudara dan saya. Saudara, ketika firman Tuhan saudara dan saya renungkan setiap hari, akan membawa perubahan yang sangat nyata bagi saudara dan saya. Dan perubahan ini adalah itu berdampak bagi seluruh totalitas hidup ketika kita meresponinya. Nah saudara, bagian firman Tuhan ini juga meneguhkan kita bahwa saat jemaat mula-mula mereka memiliki kesatuan hati untuk bersekutu bersama-sama, membangun persekutuan bersama, ini terjadi karena mereka sungguh dilawati oleh kuasa Roh Kudus. Dan saudaraku, inilah yang Tuhan Yesus janjikan sebelum dia naik ke surga. Dan bagi kita yang hidup di zaman ini pun, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Roh Kudus akan mengubah hidup setiap kita dari hidup yang bersifat egois menjadi hidup yang berorientasi kepada kehendak Tuhan, dan juga kita akan menyatakan kasih kita kepada orang lain, saudaraku.
Dan ini akan dapat terwujud melalui tema kita hari ini, sharing is caring. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang penting kedua, melihat akan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula itu menjadi perhatian banyak orang karena, saudaraku, jemaat ini adalah jemaat yang tidak hanya fokus membangun pertumbuhan kehidupan rohani mereka, tetapi juga mereka di tengah menjalani hidup, pemenuhan kebutuhan hidup secara jasmani, maupun dalam strata di antara mereka sebagai bagian yang hidup bersama-sama dalam konteks sosial. Mereka menjadikan perhatian penting atas apa yang menjadi kebutuhan hidup yang mereka butuhkan hari lepas hari. Dan ini menjadi perhatian penting dalam kesatuan dan kebersamaan mereka, saudaraku, karena firman tegas menyatakan bagi kita di dalam ayat 44, ayat 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan dengan saudara seiman yang terjadi di tengah hidup jemaat mula-mula begitu sangat indah, terwujud dengan penuh kasih. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengalami akan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, memandang saudaranya dengan kasih dan perhatian yang tulus, saudaraku. Dan inilah menjadi satu dampak dari kehadiran Roh Kudus, bahwa dalam hati setiap mereka sebagai komunitas yang ada bersama-sama, mereka menunjukkan, saudaraku, gaya hidup mereka yang komunal, artinya mereka saling berbagi harta milik yang mereka miliki. Ayat 44 paling tidak saudara bisa lihat di sana. Nah, saudara, penting bagi kita untuk kita pahami juga bahwa, saudara, gaya hidup ini bukanlah pola baku yang harus langsung saudara dan saya tiru. Sekali lagi, saudaraku, ini hanya salah satu bagian alternatif dari bagaimana mereka hidup dan kita boleh melihat dan bagaimana kita menilainya dengan baik, sehingga apa yang menjadi bahagian kita di dalam hal ini itu menjadi penting dan ini menjadi perhatian bagi setiap kita. Mengapa, Bapak Ibu? Karena perubahan hidup yang terjadi itulah yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang di tengah hidup jemaat mula-mula dan bagi kita yang hidup di zaman ini. Saudara, menarik di dalam bagian firman Tuhan ayat 45. Menyatakan bahwa di sana ada kesatuan, ada kesehatian antara para pengikut-pengikut Kristus. Saudara, dikatakan dengan tegas mereka berbagi hak milik. Saudara, saya ketika membaca satu tulisan mengenai kisah akan jemaat mula-mula ini, dalam masa para rasul melayani, memberitakan Injil, orang-orang yang menjadi percaya banyak kali mengalami berbagai tekanan dari penguasa saat itu, dan kadang-kadang mereka mengalami hukuman dan dikucilkan dari masyarakat luas. Tetapi saudaraku, dari keistimewaan jemaat yang sungguh percaya akan Kristus, mereka memiliki kasih persaudaraan yang dahsyat. Mereka memiliki kasih persaudaraan yang hebat, di mana mereka tetap saling memperhatikan, saling mengupayakan apa yang bisa mereka lakukan
kepada saudara-saudara mereka. Ayat 45. Di sana tegas, saudaraku. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pemenuhan kebutuhan hidup jasmani dari tiap jemaat ini, demikian juga secara strata sosial di antara mereka, ini menjadi perhatian yang penting sebagai satu kesatuan yang hidup bersama-sama di dalam Tuhan. Saudara, hal yang penting berhubungan dengan ini juga, bahwa mereka juga bertumbuh bersama dalam mendukung dan menopang permasalahan sosial yang terjadi di tengah hidup jemaat mula-mula. Saudara, ditunjukkan ayat 46-47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, saya ketika merenungkan ini dapat satu hal yang indah bagi saya, saudaraku. Kenapa? Karena jemaat ini adalah jemaat yang betul-betul menunjukkan komunitas yang bersekutu, komunitas yang betul-betul berbagi sebagai wujud kasih kepada Kristus yang sudah mereka alami dan sudah menjadi bahagian di tengah hidup setiap mereka. Nah, saudara, ini penting bagi kita yang hidup di zaman ini. Bagaimana sesungguhnya kita sebagai orang-orang percaya ketika kita menghadapi situasi terkini, adanya pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, dan saudara dan saya mungkin juga Bapak Ibu yang terkasih mengalami dampak dari hal ini. Bapak Ibu, maaf saya tidak tahu persis, tapi mungkin ketika Anda sebagai orang yang sedang berusaha mengelola hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan usaha bisnis Anda, dan di tengah pandemi berdampak bagi apa yang sedang saudara usahakan, ini menjadi hal yang serius untuk dihadapi. Tidak hanya itu, saudaraku, hal-hal yang lain berkaitan dengan kehidupan di tengah keluarga kita, menyangkut anak-anak dalam masa studi mereka, dalam masa kerja mereka, bahkan hal-hal lain yang sedang kita pikirkan, sedang kita gumuli. Mereka pun mengalami dampak yang sama akibat dari COVID ini. Nah, bagi kita diingatkan bersama-sama bagaimana sesungguhnya kita menghadapi situasi ini. Saudara, mari kita memiliki hati sharing is caring, boleh saya katakan demikian. Mengapa, saudaraku? Saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-31, 32 hingga 37, saudara dan saya bisa menemukan di sana bahwa kebiasaan mula-mula dari jemaat Tuhan itu terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan orang-orang yang percaya akan Kristus. Saudara, ayat 32 sampai 37 menunjukkan kebiasaan berbagi yang sering mereka lakukan, dan di dalamnya tidak ada seorang pun yang berkekurangan, saudaraku. Karena sesuatu yang mereka punya menjadi milik mereka bersama, saudaraku. Tanah dan rumah yang mereka miliki juga rela dijual untuk mengalami kebutuhan dalam mengabarkan Injil, saudaraku. Bahkan, saudara, mereka membawa uang hasil penjualannya kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah karena saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan mereka bersedia mempersembahkan semua kepunyaan mereka untuk dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan demikian mereka pun terlibat
di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sharing is caring. Berbagi menunjukkan kepedulian diri kita kepada orang lain. Kita berbagi karena kita peduli dan mengasihi setiap mereka, bukan? Karena Allah telah lebih dulu memberi banyak hal berharga bagi saudara dan saya ketika kita sedang menjalani hidup hingga saat ini. Mengapa saudaraku? Karena Allah mengasihi kita dan ingin agar saudara dan saya meneruskan kasih yang telah diberikan bagi saudara untuk dapat saudara nyatakan buat kepada orang lain, kepada saudara kita. Dengan maksud saudaraku, memberi kepada orang lain tidak akan membuat kita kekurangan, saudaraku. Justru membuat hati kita semakin kaya. Saudara perhatikan apa saja yang kita miliki dan kita dapat bagikan untuk menjadi berkat bagi sesama. Lakukan, nyatakan. Sebab kita masing-masing pasti punya sesuatu yang baik untuk dibagikan kepada orang lain. Seperti saudara dan saya punya uang, saudara dan saya punya talenta, karunia khusus yang Tuhan beri. Saudara dan saya juga punya waktu khusus untuk peduli, memperhatikan, melayani orang. Bahkan saudara memiliki tenaga untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, bahkan perhatian kepada orang lain di tengah kondisi pandemi yang saat ini sedang dialami. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berbagilah untuk meringankan beban setiap saudara-saudara kekasih kita yang lain. Mari kita membuat hidup setiap saudara-saudara kita lebih berbahagia, mereka menikmati kasih dan pertolongan Tuhan. Tidak masalah berapa besar jumlah yang saudara dan saya bagikan. Karena hal baik yang walau kecil sekalipun yang kita beri, itu dapat berdampak besar bagi sebagian orang. Dan saudaraku, mari kita terus dengan penuh kasih, penuh sukacita, berbagi dengan setiap saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Hilangkan rasa dan pikiran untuk bersungut-sungut, saudaraku, atau saudara merasa rugi. Karena saat saudara dan saya menyatakan kepedulian kita untuk berbagi kepada orang yang saudara kenal dan saudara care untuk menjalani melakukannya, ini akan menjadi satu kebiasaan hidup, satu gaya hidup. Dan saudaraku, keegoisan di tengah hidup saudara dan saya tentunya akan berkurang. Kasih Allah akan memancar melalui hidup saudara dan saya, sebab melalui kepedulian dan kasih yang saudara dan saya wujudkan, itu akan semakin besar dan saudara dapat menikmati, mengalami sukacita karena saudara bisa berbagi kepada sesama. Saudara, saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, terus terang, ada banyak kali merasakan bagaimana saudara-saudara yang saya kasihi sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang care, peduli, dan memperhatikan setiap kami sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang menjadi perhatian mereka. Terima kasih melalui kesempatan ini untuk setiap perhatian yang diberi, karena itulah wujud kasih yang kami boleh nikmati, rasakan, dan ini mengajar juga bagi setiap kami bagaimana memancarkan kasih kepada setiap orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Saudara, mari kita terus memiliki kepedulian dan kasih itu, sehingga kita boleh terus memuliakan Tuhan. Amsal 11 ayat 25 menyatakan kepada saudara dan saya, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, ada banyak hal yang saudara dan saya bisa alami, rasakan
ketika saudara menyatakan sharing di tengah kehidupan untuk berbagi. Menutup bagian firman Tuhan ini, saudaraku, saya mau membagikan sebuah kisah bahwa hidup saudara dan saya kiranya menjadi kesempatan untuk berbagi kasih. Saudara, ada dua orang, Bibi Maya dan Bibi Lala. Mereka mempunyai rumah yang saling berdekatan, saudaraku. Keduanya memiliki kebun, dan Bibi Maya ketika dia memelihara kebunnya dengan berbagai tanaman, sayuran, dia betul-betul menyatakan bahwa setiap warga sekitar tempat tinggalnya boleh datang untuk mengambil sayur atau tanaman yang ia tanam jikalau memang dibutuhkan. Sementara Bibi Lala, saudaraku, membangun pagar besi agar tidak seorang pun mengambil hasil kebunnya berupa sayur dan lain sebagainya. Nah, saudara, satu saat terjadi kebakaran hutan dan menimpa beberapa rumah warga sekitar kebakaran, termasuk Bibi Maya dan Bibi Lala waktu itu. Nah, warga dengan sigap masuk ke rumah Bibi Maya untuk menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Sementara Bibi Lala harus merelakan hartanya dilalap api karena warga tidak mampu memanjat pagar besi yang dibangunnya. Saudara, dari kisah ini mau membagikan kita satu realitas. Hidup saudara dan saya sesungguhnya adalah kesempatan untuk kita dapat berbagi kasih, saudaraku. Mari kita berikan apa yang bisa saudara nyatakan sesuai dengan kemampuan saudara ketika memberi kepada saudara yang membutuhkan. Saudara, memberi tidak selalu soal materi semata, tetapi bentuk pertolongan sekecil apapun yang saudara dan saya dapat beri, itulah menjadi pemberian yang tulus, dan itu kiranya menjadi satu hati yang betul-betul peduli, yang saudara nyatakan dengan hati yang tulus bagi orang-orang yang memang perlu untuk kita nyatakan kasih kita. Tetapi saudaraku, saat kita memilih untuk pelit, untuk tidak peduli, bahkan tidak mau berbagi dan memperhatikan orang lain, itu sama halnya kita sedang membangun pagar besi untuk diri kita sendiri. Dan sewaktu kita mengalami musibah, sama seperti tadi Bibi Lala, tidak seorang pun dapat menolong kita karena kita membatasi dengan melakukan hal yang sulit untuk dilakukan. Mari Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, kita mewujudkan bersama-sama pola hidup yang sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita saling peduli dan mari kita berbagi. Di tengah kondisi yang saat ini terjadi, ada banyak saudara-saudara kita yang menjadi perhatian. Mari kita mendukung mereka, mari kita memberi yang terbaik. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena kuasa-Mu telah mengarahkan kami, menuntun kami, menegur kami untuk terus dapat memahami akan tiap kehendak Tuhan yang terus dinyatakan bagi hidup kami. Hari ini lagi firman-Mu telah memberi kami peneguhan hati untuk kami dapat menyatakan kepedulian kami kepada saudara-saudara kami yang memang membutuhkan akan dukungan bantuan di tengah kondisi yang terjadi dan mereka alami. Terlebih lagi Bapa, di tengah keadaan pandemi saat ini, kami memohon karuniakan hati yang sungguh peduli, sehingga setiap kami boleh dapat saling berbagi apa yang menjadi bahagian kami.
Sehingga setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan, yang memang perlu untuk kami kasihi, mereka boleh merasakan dan menikmati kasih yang Tuhan nyatakan melalui tiap pribadi, bahkan setiap kami. Bapa, tolong mampukan kami untuk dapat mengerjakan kebenaran ini, biarlah kami semua betul-betul boleh mengalami kuasa firman yang terus menuntun membawa kami untuk hidup di dalam kehendak Allah. Mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama, kita berdiri. Mari kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Arahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh. Bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah bersama semua keluarga dan semua yang melayani. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.